Yang jelas kita tahu bahwa RSUD Penamat adalah rumah sakit pusat rujukan di Provinsi Riau, termasuk COVID juga demikian. Maka kita tentu posisinya posisi hilir, karena kalau kita buat secara kontinum itu penanganan COVID-19 tentu ada dari hulu sampai ke hilir. Ya. Kita berada pada posisi hilirnya, dan tentunya orang selalu bilang garda terdepan, tidak sebetulnya, kita ini kipernya. Saya juga melihat seperti ini. Apa yang terjadi kalau di hulunya keruh, itu banyak keruh sampai ke hilirnya, sampai ke muara juga, karena kita ini di muara malah, karena kita pusat rujukan. Dari awal-awal dahulu saya sampaikan bahwa kita ini kalau anak muda bilang parno, kita curiga, itu mulai Januari kita udah curiga. Kita mendengar berita bukan Desember aja, Januari kita udah mulai curiga, jangan sampai ke negeri kita gitu. Saya selalu sebut nama Indra Yofi hal seperti ini, karena dia salah satu staf saya, dokter paru, yang komitmennya kuat untuk penanganan ini. Maka dia langsung sampaikan ke saya, kalau terjadi Wuhan di sini apa kita lakukan? Bilang, oh jauh itu Pi. Katanya tidak jauh itu, kalau nanti nyebrang gimana? Gitu. Iya. Apa pembandingnya? Saya bilang. Dia bilang dulu kita kan kalang kabut, saya ingat flu burung, kita kalang kabut memang kalau kita tidak siap. Maka saya bilang sama dia, kita siapkan aja lah. Ya, datang tidak datang kita antisipasi aja. Ya. Kita diskusilah berdua terus. Diskusi terus karena konsep ini rumah sakit terintegrasi paripurna. Kalau ada bencana itu kan bencana itu. Ya. Maka kita membuat namanya tim hospital disaster plan. Maka saya sampaikan, udah kita review tim hospital disaster plan kita. Nanti buat seperti apa? Diketahui sama yang lain. Mau bencana apa Pak? Gitu. Ya. Saya bilang ada berita seperti ini, kita diskusikan, kita antisipasi aja. Yang penting bagi saya adalah kita menyiapkan hal demikian. Lalu saya komunikasi dengan kepala dinas. Kalau ini terjadi begini nanti kita harus siap ini kalau seperti ini. Maka kita diskusi, lalu kita bertiga, kita akhirnya ketemu dengan Pak Gub. Karena Pak Gub juga sudah mendengar hal demikian. Nah, alhamdulillah kita dapat sambutan Pak Gub, kita yakinkan beliau, kita meyakinkan beliau, advokasi beliau, kalau terjadi kita akan begini Pak. Di rumah sakit saya siapkan tim hospital disaster plan. Kemudian kalau dalam rawat seperti apa, dan saya punya ruangan flu burung dulu itu jelek sekali. Ya. Diperbaiki kapasitasnya cuma paling untuk 4 atau 6 orang, tidak mungkin. Kata Yofi begini, ini penularannya human to human, bukan dari burung ke orang ini. Ya. Oh, kalau itu kita harus siap kena penyakit biasa ini kalau gini. Ada satu gedung yang baru saya bebaskan ruangannya karena kita pindahkan pelayanan di sana. Lalu ada tim saya namanya tim rekayasa ruangan, tim sarana prasarana gitu. Nah, jadi ada tim saya seperti itu. Dia langsung cari referensinya, gimana penanganan bencana biologi. Maka dia buat harus rekayasa Pak. Gimana rekayasa? Kita rekayasa ruangan. Kenapa? Itu biologi kita butuh tekanan negatif. Persyaratan WHO demikian. Ya. Nah sekarang gedung sudah ada, kita apakan? Nah, maka dia coba rekayasa, cari referensi. Akhirnya terakhir dia buat bagaimana buat anterumnya seperti apa, di mana ruang perpindahan, di mana nanti cuci tangan, di mana mandi dan sebagainya itu diingat gitu. Di mana masuk, di mana ganti pakaian dan sebagainya nanti dibuat itu. Karena tidak boleh berseberang-seberang itu nggak boleh. Kan? Nah sudah buat alur itu, rekayasa ruangan. Karena orang sudah ada, gimana nih sikapnya bagus? Kata dia pakai exhaust fan aja, kita sedot udara di semua ruangan infeksi itu kan itu kena negatif juga. Karena WHO sarankan isobar boleh. Ya. Tapi kalau disedot pasti kan flow dengan negatif dan lebih bagus gitu. Ya. Minimal flow-nya sudah ada. Lalu kemana dibawa virusnya? Oh ini kita pakai ultraviolet. Nah ada pula kamar ultraviolet namanya. Dimasukkan ke sana semua udara itu, dari situ baru keluarkan lagi. Nah memang kayak main-main gitu. Tapi ada referensinya semua tuh. Setiap ilmiah pendekatannya ada semua. Nah, kita dari awal sudah sampaikan, karena inilah kompetensi dokter paru. Saya bilang sama Dr. Yofi, sebagai dokter paru, lupa dan senior, Dr. Yofi jadi ketua tim teknis, karena diagnosisnya itu tidak ada patognomonisnya, ciri khasnya tak ada, maka perlu kompetensi yang cukup. Perlu fatwa profesi namanya. Ya. Maka Dr. Yofi lah boleh fatwa itu. Jadi antara dokter paru, dia nanti yang menetapkan. Kalau ragu rumah sakit ini apa gejala ini didiskusi dia. Oh ya betul itu sesuai. Karena itu yang bisa dilakukan.
Karena labor semacam tidak ada. Oh pasti ada kenal, itu kan persiapan berjalan, kan tidak ada desain, ya kan? Nah gedung dirancang sendiri, diperbaiki sendiri kan waktu-waktu itu tidak tiba-tiba beramai pasien kan. Nah kita diberi Tuhan juga waktu, alhamdulillah, untuk mempersiapkan lebih baik secara bertahap, gitu kan. Nah kita makin lama makin siap. Nah di tengah-tengah itu kita bicara trial and error atau learning by doing gitu, kan? Apa yang dilakukan, apa pengalaman itu jadi ilmu gitu. Karena pandemi ini kan hal yang baru yang memang tidak ada teorinya, textbooknya nggak ada gitu kan. Role modelnya nggak ada. Role modelnya nggak ada. Nah, maka itu yang kita lakukan sama. Jadi perlu pendekatan ilmiah hal demikian. Di rumah sakit ini berlaku namanya prinsip safety for workers, healthy for patient gitu. Jadi safety untuk workernya dulu. Kita selamatkan para workernya dulu semua ini, dokter, perawat semua ini terlibat, security semua ini dengan lihat APD, dengan memperhatikan kondisi kesehatan mereka, baru dia bisa healthy for patient itu. Jadi bisa menyehatkan pasien dengan cara yang baik ya. Itu kita lakukan, mekanisme kita lakukan. Itulah yang kita adakan. Saya buat morning report setiap pagi melaporkan apapun yang ada sehingga komunikasi bisa berjalan dengan baik. Nah, terakhir ini saya akan memberikan saran masukan kepada Pak Gub. Pak, kita kan sudah seperti ini di hilir. Nah, kita bergeraknya harus di hulu, Pak. Kita mencari nih, tracing harus kita lakukan. Kemudian yang kedua, mengawasi orang positif saja gimana peran dan sebagainya. Ya, kita di hulunya Pak, supaya tidak ada semua numpuk di sini. Kalau tidak kita numpuk orang aja terus menerus seperti apa, kita berangkat ke hulu. Alhamdulillah Pak Gub sangat setuju dengan itu. Dia langsung ketemu dengan kabupaten kota, malah stressingnya ada di Pekanbaru, udah ketemu dengan wali kota, membuat mekanisme seperti apa gitu kan. Dan terakhir malah sampaikan untuk lebih mengantisipasi lagi, kita jadikan rumah sakit COVID Pak, karena ada yang benar mungkin dari rumah sakit COVID. Ini pusat rujukan, kita kerja dua-duanya sekarang. Pekerjaan umum kita tidak berjalan, pekerjaan COVID harus kita kerjakan juga kan. Jadi work for home, kalau orang lain kita working from hospital sekarang. Tak tahu pagi siang malam sekarang kita kerja di rumah sakit sekarang nih gitu kan. Dengan tetap senantiasa perhatikan kesehatan dari kawan kita semua gitu ya. Jadi kita berangkatnya supaya secara kontinum ada dari hulu sampai ke hilir kita bisa tangani hal ini dengan baik.